Hey, waktunya dengerin podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketemunya malam lagi nih. Aku lagi siarannya malam. Di Bandung cuacanya lumayan dingin nih ya. Friend, lumayan dingin, lumayan romantis lah ya sebenarnya. Dan hening ya, namanya juga lagi musim PSBB. Malam-malam kalau biasanya ada hilir mudik suara kendaraan, walaupun dari jauh, kalau malam kan suka kedengeran. Tapi karena ini lagi PSBB, malam-malam itu benar-benar sepi. Yang ada suara kodok, suara jangkrik, sama suara malam. Apakah suasana yang sama juga terasa di ujung telepon sana? Saya sudah tersambung dengan seseorang. Ini milenial banget ya, anak muda, umurnya jauh banget dari saya. Dan keren pisan lah pokoknya. Ada Sodik, leader Smart Friend Community Lombok. Halo, assalamualaikum Sodik. Malam, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nih, Kang? malam juga. Alhamdulillah. Sodik sehat, Sod? Alhamdulillah sehat. Kamu panggilannya apa sih sebenarnya? Kalau panggilan nama Sodik. Oh, Ya. Sodik aja ya? Sodik juga, Kang. Iya. Kali aja gitu jadi Fred gitu atau jadi Johnny gitu. Waduh, jauh banget. Oke, Sodik, Lombok gimana suasananya? Malam ini nih? Kalau di Lombok udah mulai rame sih, Kang. Oh, udah mulai rame ya? Udah mulai rame, tapi serem juga. Soalnya Lombok masuk 10 besar yang kena corona. Oh gitu ya? Iya. Tapi sudah diberlakukan PSBB di Lombok? Baru wacana, tapi belum diberlakukan. Oh, belum ya? Cuman kalau physical distancing, social distancing mah udah jalan dari udah jalan dari lama, Kang. Dari lama ya. Tapi pada nurut gak tuh? Pada bandel semua, Kang. Makanya semakin hari semakin banyak yang nambah. Oke, iya. Tapi kalau khusus untuk daerahmu sendiri sebenarnya, ini di Lomboknya di mana kamu? Di Mataram. Di Mataram. Iya, di kotanya ya. Di Mataram, di kotanya ya. Oke. Iya. Jadi Ramadan kali ini ada yang berbeda nggak sebetulnya sama Ramadan tahun lalu? Kalau di Mataram. Banget, Kang. Mungkin semuanya beda. Untuk tahun ini semuanya beda banget. Mm-hmm. Mulai dari suasananya, sekarang mulai nggak ada Jumatan, tarawih nggak ada. Terus ngabuburitnya juga bingung mau ngabuburit gimana, pada sepi, di luar sepi, nggak ada. Yang jualan juga kurang gitu. Beda banget kayak, Kang. Oke. Tapi biasanya kalau di tahun-tahun lalu nih, pada ngumpulnya yang jadi tujuan di Mataram buat ngabuburit itu daerah apa namanya? Itu ada biasanya sih di daerah Udayana, Kang. Daerah Udayana itu kayak gimana? Kayak taman kotanya gitulah. Jadi itu biasanya juga dijadiin tempat untuk Car Free Day, Kang. Jadi di situ tuh banyak yang jualan sate. Kalau di sini namanya sate bulayak, Kang. Pernah dengar nggak? Belum. Itu sate bulayak tuh kayak gimana tuh? Sate bulayak itu ya kayak sate gimana ya? Gimana yang ngejelasin sate bulayak itu? Pokoknya sate terus nanti sama lontongnya tuh. Satenya tuh kayak dari apa ya bahasa Indonesianya? Ikan. Bukan, kayak siput-siputan gitu sih. Oh, oke. Semacam seafood lah ya. Ya. Siap. Tapi tetap tersaji nggak? Tetap ada nggak yang jualan nih saat ini? Beberapa sih ada, tapi kebanyakan pada nutup. Oh, kebanyakannya nutup ya. Sedih dong ya? Sedih banget, Kang. Nggak ada tempat kita berkumpul-kumpul lagi. Iya. Dik, by the way, sekarang kesibukan apa nih? Masih kuliah kah atau udah kerja atau gimana? Kalau sekarang kesibukan,
selama corona ini rebahan, Kang. Itu kesibukan paling besar. Tapi insya Allah tahun ini kuliah, Kang. Oh, tahun ini kuliah. Oke. Ya, kan lulusnya tahun lalu. Cuti dulu setahun. Fokus kayak event-event gitu, cari pengalaman dulu. Baru tahun ini baru masuk kuliah. Oke, berarti memang ngisi kesibukan dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya? Iya. Gabung dengan komunitas-komunitas gitu juga nggak? Ya, kebetulan gabung sih, Kang. Ada beberapa komunitas di Lombok. Yang itu ada namanya Net Good People Lombok. Itu sama-sama sih kayak kayak smartphone community, tapi jadi Net Good People itu langsung dari public relation-nya Net Pusat, Net LIPI Pusat. Iya. Ada juga Dewan Anak Mataram. Itu kayak gimana jadi tuh? Itu semacam forum anak gitu di Bandung, di seluruh Indonesia kayaknya udah ada, kan? Udah lama udah ada forum anak itu di bawah Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semuanya dari dinas. Terus tergabung juga dari stand up comedy Lombok. Oke. Wah, mantap. Satu jalur kita. Ya. Kayaknya itu aja sih, kan. Itu ya. Komunitas. Oke. Dik, apa ya, sebagai milenial nih kan, saya juga kemarin lihat Sodik juga nih, friend kemarin ngadain event sama teman-teman Net Good People, ada kelas online dan itu keren banget tentang public speaking ya waktu itu ya. Ya, benar. Nah, terus ini kan apa yang kemudian kamu lakukan sebagai milenial nih untuk ngajak teman-teman kamu supaya tetap physical distancing, tetap stay at home dan sebagainya untuk memerangi pandemi? Sebenarnya itu dari langkah kecilnya dulu, kan kita dari kayak kemarin udah dikasih masker dari Smart Friend, itu langsung difoto terus post di Instagram. Captionnya itu kayak ngajak teman-teman buat kalau misalkan nggak penting-penting amat nggak usah keluar, tapi kalau memang ada kepentingan ya nggak apa-apa keluar, tapi tetap menjaga kebersihan, pakai masker, cuci tangan, kalau kemana-mana pakai jaket, celana panjang biar aman gitu. Terus kayaknya selanjutnya kedepannya bakal ada kegiatan-kegiatan juga yang berbau sosial, mungkin dari Net Good People Lombok. Kayaknya kan aku sama teman-teman Net Good People Lombok bakal ngadain kegiatan-kegiatan misalkan sama kayak Smart Friend juga, kayak dibuat acara ngabuburit tapi via online gitu. Kayak gitu-gitu sih, kan. Dik, kita kan tahu ya beberapa waktu ke belakang Lombok tuh sempat diguncang gempa dan beberapa kali juga ada repeatnya, ada pengulangan di sana ya. Benar banget, Kang. Nah, ini tempat kamu tinggal terdampak nggak? Termasuk yang terdampak nggak sebetulnya? Sebenarnya kalau di tempatku terdampak sih enggak, tapi kita ngerasain gempanya emang, tapi untuk dampaknya enggak terlalu berasa, Kang. Karena yang berasa banget itu di daerah sekitaran Lombok utaranya. Di situ memang benar-benar banyak yang rumahnya hancur, benar-benar udah bisa dibilang 90% di Lombok Utara itu udah rata gitu, Kang. Oke. Dan kamu terlibat waktu proses recovery-nya? Terlibat, Kang. Jadi beberapa kali juga ikut di komunitas-komunitas, ikut kayak bansos gitu, datang ke sana ngehibur adik-adiknya trauma healing, bantu-bantu trauma healing gitu. Bagi-bagi bantuan. Ya, terlibat sih, Kang. Baik. Dik, kenapa sih kamu mau ikutan Smart Friend Community? Mau terlibat di sana dan jadi leader lagi gitu? Sebenarnya gini, Kang. Aku cerita sedikit. Sebenarnya ini kan waktu awalnya itu nggak ada belum ada pengetahuan banget nih soal tentang smartphone community. Tapi tiba-tiba di telepon sama Mbak Dian. Mbak Dian nelpon dari Komdev ya waktu itu ya? Ya, Mbak Dian waktu masih Komdev, masih menjadi Komdev. Dia nelpon, halo ini Mas Sodik ya?
oh iya Mbak, ada apa ya, ini siapa gitu. Dia bilang, ini saya Dian dari Smart Friend, mau dengar-dengar Mas Odik ini kayak rajin di komunitas ya. Saya mau nawarin sebagai leader Smart Friend Community di Lombok. Awalnya tuh kayak mau nerima agak berat, soalnya masih belum tahu apa-apa nih soal Smart Friend Community-nya sendiri. Tahun berapa itu? Baru tahun lalu kan, baru 2019. Oke. September gitu kalau nggak salah. Resminya ya September kalau nggak salah. Terus. Terus habis itu dijelasin sama Mbak Dian, taunya dia juga dapat nomorku itu dari ada kakak pembina di komunitas. Ya udah, terus kakak pembinanya itu juga kayak ngasih semangat gitu, ya udah ambil aja, mungkin bisa belajar di sini, ada pengalaman baru. Ya udah, jadinya tak ambil. Situ mulai mulai belajar tentang smartphone community, sampai kenal teman-teman baru. Kemarin alhamdulillah diundang ke Jogja juga. Nambah pengalaman, nambah teman, tambah relasi, dan bisa senang-senang juga di smartphone community. Oke. Berarti lumayan banyak ya manfaat yang bisa kamu dapat dari bergabung. Banyak banget, Kang. Banyak banget. Oke. Dik, ini apa namanya? Kamu emang asli situ atau pindahan dari kota mana gitu? Enggak, Kang. Emang asli dari Lombok. Lahir di sana? Ya, akhirnya di Mataram. Oh, lahir di Mataram. Ada keinginan untuk misalnya kuliahnya apa, yang kuliah ke luar kota gitu? Ya, emang tahun ini bakal insya Allah kuliahnya di luar, Kang. Udah daftar juga. Rencana kemana nih? Pilihan pertamanya itu di Bandung, Kang. Wah, mantap. Ketemu kita nanti ya. Ya, di SPP NHI Bandung. Terus. Itu pilihan keduanya baru di Bali. Oh, di Bali. Pilihan keduanya di Bali, pilihan terakhirnya ya di Lombok. Oke. Banyak gak Dik yang seusia denganmu yang kemudian mereka ada apa ya? Maksudnya bekerja atau kuliah di luar kota? Kalau jangankan seangkatanku aja udah yang lulus tahun lalu itu udah banyak yang keluar, Kang. Ada yang rata-rata kebanyakan itu ada di Jogja sama di Malang. Sisanya nyebar, ada yang ke Sumatera, ke Kalimantan, ada yang di Bali gitu. Dan tahun ini kayaknya tahun ini tinggal aku aja sih yang belum kuliah, biar ikut menyusul teman-teman yang lain. Oke. Berarti yang di Bandung juga ada dong ya? Di Bandung beberapa ada. Ada ya? Ada teman. Tahun ini mereka kumpul nggak nih? Maksudnya udah pada balik lagi ke Lombok belum? Kayaknya ada beberapa yang sudah balik, tapi masih ada yang beberapa kayak ketahan gitu kan soalnya bandara pada nutup, pelabuhan nutup gitu. Jadi nggak bisa pulang. Jadi mereka kayaknya diam di kos aja, nggak bisa kemana-mana gara-gara corona. Iya benar. Dari tempatmu ke pantai jauh nggak? Untuk pantai terdekat sih enggak sih, Kang. 15 menit nyampe. Oh iya? Iya. Berarti lumayan dekat dong ya? Iya, 15-20 menit nyampe, itu di Pantai Ampanan namanya. Oke. Wah, asik nih kayaknya nih ya. Bisa mantai terus dong. Bisa banget, Kang. Di sini sunsetnya tuh ya Allah, bagus-bagus banget. By the way, kemarin kan kita ketemu di Jogja tuh, iya kan? Iya, Kang. Itu berapa jam sih sebenarnya perjalanan dari, kalau kemarin nih hitungannya dari Jogja ke Lombok tuh berapa jam? Kalau pakai pesawat dan kalau pakai darat berapa jam? Berapa hari? Kalau pesawat kemarin, aku kan seharusnya nyampe Jogja itu 1 jam. Dan dia dari sini jam 6, sampai Jogjanya jam 6 juga, 1 jam. Kan kita beda waktu. Oh iya, benar. Jadi cuma 1 jam kalau langsung dari Lombok ke Jogja. Kalau transit mungkin bisa 2 jam, 3 jam atau lebih. Tapi kalau lewat kapal, kalau kata temanku bisa sampai 23 jaman, Kang, di atas kapal. Bisa hampir sehari gitu.
Oh, hampir sehari. Berarti Ya kalau lewat kapal. kita kalau dari Jawa mesti ke Bali dulu baru ke Lombok ya? Ya. Tapi enggak, Kang, sekarang kalau nggak salah udah ada yang langsung dari dari Lombok langsung ke Banyuwangi kalau nggak salah. Oh, udah ada langsung ya? Iya, kalau nggak salah sih Kang ada. Nih, kalau misalnya kita mau liburan ke sana nih, yang dari, ya saya misalnya mau liburan ke sana, ada rekomendasi nggak tempat yang paling asik, yang paling cozy di Lombok tuh kemana? Tenang Kang, kalau itu tergantung pilihannya mau liburannya di kafe-kafe, kedai, atau mau di alam, mau ke pantai ada, air terjun ada, mau ke bukit juga ada. Tinggal sebenarnya tergantung pilihannya mau kemana dulu. Soalnya di sini lumayan banyak wisata-wisata kayak gitu, Kang. Oh, oke. Jadi memang pokoknya kalau ke Lombok tuh banyak sekali objek wisata yang bisa dipilih ya, Dik ya? Iya, bener banget. Banyak banget. Aku aja sampai sekarang masih belum bisa datang semuanya, saking banyaknya. By the way, sebagai milenial punya hobi apa nih? Hobi paling biasanya olahraga futsal sih, Kang. Futsal, basket. Sama sekarang lagi karena work from home, main Mobile Legend. Nah, ngomong-ngomong Mobile Legend, kita kan di Smartfriend juga lagi ada turnamen ya. Turnamen ya. Ya, turnamen tingkat nasional. Ini juga ngingetin buat kamu semuanya, friend. Hadiah totalnya itu nyampe 500 juta rupiah. Dan ini adalah turnamen resmi dari IES ya. Dari jadi benar-benar yang resmi yang itu diikuti oleh 21 provinsi se-Indonesia ya, Dik ya? Iya, Kang, benar banget. Ada rencana mau ikutan? Rencana sih ada ikut fun match-nya aja sih, Kang. Nggak usah terlalu serius, soalnya masih belum jago-jago banget. Tapi udah punya squad ya? Squadnya udah ada. Asik. Biasanya mabar di mana nih, Dik? Biasanya mabar di kafe gitu, Kang. Atau biasa kan ada beberapa teman yang punya kedai, kita ngumpul di kedai mereka, mabar di sana. Oh. Tapi kalau sekarang ya kita mabarnya dari rumah aja. Ya Discord. Dari rumah masing-masing lah ya. Iya. Oke, Dik, nih terakhir aku mau kamu nyampein ke teman-teman yang mungkin sekarang masih ketahan di kota-kota tempat mereka kuliah atau kerja, supaya jangan dulu mudik deh buat Lebaran ini, tapi pakai bahasa Lombok. Sok, mangga. Silahkan. Mana ya? Agak ribet juga sih, Kang. Taruh dah. Aku ngebahasnya dulu. Oke, sambil Sodik mikir, aku juga ngingetin buat kamu semua, friend, jangan lupa untuk ikutan quiz Iron Plus yang diadain di Twitternya Smartfriend. Jangan lupa untuk follow @_smartfriendcommunity_ ya. Jadi @_smartfriendcommunity_. Setiap subuh itu ada quiz kuota Iron Plus, itu keren banget. Hadiah utamanya ada handphone yang kekinian pisan lah pokoknya ya. Gimana, Sodik, sudah siap? Siap, Kang. Oke. Sudah aman. Mangga, silakan. Nih untuk batur-batur senamian, consider masih luah. Engkah tidak sugul-sugul jok luah dulu. Ndo pasti delek balik. Barang-barang keluarga. Dendek sugul-sugul dulu soal masih ada corona lek luah niki. Taati peraturan pemerintah, dendek pagah. Dengan toa. Pokok semoga itu pada sehat walafiat lek balik. Darat positif corona malik. Semoga jelap selesai pandemik ini dan semoga kita semua selalu di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. By the way, itu backsound ada orang lagi baca Quran ya? Iya, soalnya rumahku dekat banget sama masjid, Kang. Luar biasa. Oke, Sodik, terima kasih pisan. Terima kasih banget sudah mau jadi tamunya aku malam hari ini. Aku udah jauh-jauh datang mengunjungi Lombok nih malam hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu ya, Sodik ya. Iya, sama-sama, Kang. Terima kasih juga. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia obrolan saya bersama dengan Sodik
dari Smart Friend Community Lombok. Luar biasa, ternyata ada banyak tempat wisata di Lombok yang itu mungkin belum kamu tahu. Jadi kalau nanti sudah selesai nih coronanya, jadiin salah satu checklist kamu untuk tujuan liburan di Lombok, ya, di Indonesia maksudnya. Datang ke Lombok dan nikmati objek wisata yang ada di sana. Terima kasih nih yang sudah dengerin. Jangan lupa untuk dengerin terus podcast Anti Was-Was yang dipersembahkan oleh Smart Friend Community. Saya Bigdado Firmansyah undur pamit. Mohon maaf jika ada kata yang kiranya kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.